Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 8 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami meminta hikmat daripada-Mu ya Bapa, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang mengerti akan kebenaran di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 8 Maret 2023 berjudul Hikmatnya Membawa Kesenangan. Ayat inti diambil dari Amsal 3 ayat 17 dan 18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang bijak mengatakan bahwa jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3:17. Banyak yang beranggapan bahwa pengabdian kepada Tuhan merusak kesehatan dan kebahagiaan yang menggembirakan kehidupan dalam hubungan sosial. Tetapi mereka yang berjalan di jalan hikmat dan kekudusan menemukan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Mereka hidup untuk menikmati kesenangan hidup yang nyata, sementara mereka tidak diganggu dengan penyesalan yang sia-sia atas jam-jam yang salah, atau dengan kesuraman atau kengerian pikiran, karena orang dunia terlalu sering tidak dialihkan oleh hiburan yang mengasyikkan. Council on Health halaman 627. Agama yang benar memuliakan pikiran, memurnikan cita rasa, menyucikan penilaian, dan membuat pemiliknya mengambil bagian dalam kemurnian dan kesucian surga. Agama yang benar mendekatkan para malaikat dan semakin memisahkan kita dari roh dan pengaruh dunia. Hal itu memasuki semua tindakan dan hubungan kehidupan dan memberi kita semangat pikiran yang sehat, dan hasilnya adalah kebahagiaan dan kedamaian. Dikutip dari Council on Health halaman 629. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang hikmat, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 24 yang berbunyi, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kemudian dalam 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jelas bahwa Yesuslah sang hikmat. Kemudian Roh Nubuat juga menyatakan yang sama dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 130, paragraf 2. Anda mungkin salah dalam menilai, tetapi jangan kehilangan pegangan Anda pada Yesus. Dia adalah hikmat, Dia adalah terang, Dia adalah kuasa. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa
Yesuslah sang hikmat. Karenanya hikmat yang membawa kesenangan adalah Yesus Kristus. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat tentang ayat inti hari ini, khususnya Amsal 3 ayat 17. Mari kita lihat khususnya dalam bahasa Inggris. Amsal 3 ayat 17 berkata, "Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace." Wisdom atau hikmat dalam ayat ini menggunakan kata ganti feminim yang sering disalahartikan oleh guru-guru teologi. Kata ganti feminim untuk hikmat bukan berarti hikmat itu perempuan. Kata ganti feminim tersebut adalah karena tata bahasa dalam bahasa Ibrani dan bukan karena jenis kelamin. Seperti dalam bahasa Inggris, benda-benda kesayangan seperti kapal, mobil, sering disebut dengan kata ganti feminim. Perhatikan bagaimana Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini, khususnya dalam bahasa Inggris. Dikatakan, "You should search the Bible, for it tells you of Jesus. As you read the Bible, you will see the matchless charms of Jesus. You will fall in love with the man of Calvary, and at every step you can say to the world, His ways are ways of pleasantness, and all His paths are peace." Yang artinya, Anda harus menyelidiki Alkitab karena itu memberitahu Anda tentang Yesus. Saat Anda membaca Alkitab, Anda akan melihat pesona Yesus yang tiada tara. Anda akan jatuh cinta dengan orang Kalvari, dan di setiap langkah Anda dapat mengatakan kepada dunia, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya adalah sejahtera semata-mata. Dikutip dari Life Sketches of Ellen G. White halaman 293 paragraf 2. Perhatikan, kalimat yang ditandai dengan warna isinya serupa, karena itu berasal dari Amsal 3 ayat 17. Hanya oleh Roh Nubuat, kata ganti feminim diganti dengan kata ganti maskulin dalam kutipan Roh Nubuat. Kenapa? Karena Roh Nubuat hendak menyatakan bahwa hikmat dalam Amsal 3 ayat 17 adalah Yesus Kristus. Roh Nubuat mengungkapkan siapa sebenarnya hikmat yang dinyatakan oleh Salomo dalam kitab Amsalnya, dan hikmat itu adalah Yesus. Bahkan dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, From the Heart halaman 159 paragraf 2 yang berbunyi, "The ways of Christ are ways of pleasantness, and all His paths are peace." Yang artinya, jalan-jalan Kristus adalah jalan-jalan penuh bahagia, dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Kalimatnya sama, sebab diambil dari Amsal 3 ayat 17, tetapi oleh Roh Nubuat semakin diperjelas bahwa sang hikmat tersebut adalah Kristus itu sendiri. Hikmat yang membawa kesenangan atau penuh bahagia adalah Yesus Kristus. Dan kesenangan atau kebahagiaan itu berasal dari hati. Itu sebabnya Salomo menuliskan dalam Amsal 2 ayat 10 yang berbunyi, "Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu." Hikmat masuk dalam hati, maka kesenangan atau kebahagiaan menjadi bagian kita. Hikmat adalah Yesus, maka saat Yesus masuk ke dalam hati, itulah kesenangan, itulah kebahagiaan. Bagaimana Kristus masuk ke dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, buka hati dan terima Roh-Nya Kristus dalam hati kita, maka kesenangan, kebahagiaan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa sang hikmat itu adalah Yesus Kristus. Hikmat yang disampaikan Salomo dalam Amsal 2, Amsal 3, dan Amsal 8 adalah tentang Yesus. Dan karenanya, untuk kami dapat menerima kesenangan, kebahagiaan dalam hidup ini, kami perlu menerima hikmat di dalam hati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya, tolong kami ya Bapa,
Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, maka Kristus, Sang Hikmat, dapat tinggal dalam hati kami. Dan Ia bukan hanya menyediakan kesenangan, kebahagiaan dalam hidup kami, tetapi terlebih lagi mengubahkan kami untuk menjadi serupa dengan Dia, sehingga kami layak untuk diselamatkan nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.